Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Syafil, SHI MSI, selaku Guru Pembimbing Mata Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Wahyu Sandi Kurniawan, Fionanda Aliza Putri, Vinanda Adita, Yuna Khairi, dan Zahra Nurwahida. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi dan juga akan menyampaikan hasil presentasi dari kami yang berjudul birokrasi. Jadi saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok 9 berikut ini. Materi yang pertama adalah mengenai konsep birokrasi. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Arti birokrasi adalah struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Birokrasi ini merupakan fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia. Birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector, atau juga public service atau public administration. Konsep itu mencakup institusi atau orang yang berpenghasilan berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau rakyat yang biasa tercantum dalam APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, atau APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Akan tetapi di banyak negara ada beberapa kelompok bidang profesi seperti guru, pegawai BUMN, angkatan bersenjata yang walaupun penghasilannya berasal dari uang negara, tetapi tidak dimasukkan sebagai bagian dari badan pemerintah atau public sector. Pengertian birokrasi menurut para ahli. Dari Mercury, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dari Fritz Marston Marx, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Birokrasi menurut Peter M. Blau dan Charles H. Page, birokrasi suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Menurut Rian Nugroho Dwi Joyanto, birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Untuk materi selanjutnya, akan saya serahkan kepada Zahra Nurwahida untuk menyampaikan hasil presentasi dari kami. Kepada Zahra, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya menurut Hegel dan Karl Marx, birokrasi merupakan instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat digunakan untuk mengakomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general umum. Selanjutnya, menurut Jasquith, birokrasi merupakan sistem manajemen kerja yang hierarkis di mana orang dipekerjakan untuk bekerja mendapatkan upah. Pelaksanaan birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa Orde Baru yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari semua itu, masyarakat harus membayar biaya mahal, ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa faktor empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu klausa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan. Kondisi ini cukup lama terbangun sehingga membuat sikap, perilaku, dan opini bahwa penjabat politik dan pejabat birokrat tidak dapat dibedakan fenomena birokrasi di Indonesia. Kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Sejarah birokrasi di Indonesia. Pertama, masa kerajaan. Kerajaan maritim dan agraris dominan atau pemusatan sumber ekonomi, kehormatan pada raja, dan didistribusikan pada para birokrat. Kedua, masa penjajahan. Pada zaman Belanda, struktur dan sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah selama menguntungkan. Berbeda dengan abdi dalam priai atau birokrat Belanda yang diangkat Belanda dan mengadopsi gaya Belanda, tetapi gaya feodal kemasyarakatan. Timbul ketidaksenangan para nasionalis pada para priai atau birokrat Belanda. Ketiga, masa kemerdekaan. Transformasi gaya-gaya kerajaan dan kolonial masih melekat posisi dan status masih berkaitan dengan hierarki abdi negara, sentralistik, dan ritualitas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya dipersilakan kepada Yonanda Aliza untuk menyampaikan materi berikutnya. Baiklah, selanjutnya karakteristik birokrasi. Karakteristik utama dari birokrasi ialah biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti pemerintah dan sifatnya formal. Selain karakteristik tersebut, birokrasi memiliki sejumlah karakteristik lainnya, yaitu pertama, pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Kedua, tugasnya bersifat spesialisasi atau khusus. Ketiga, biasanya bersifat kaku dan sederhana. Keempat, bersifat sentral atau terpusat. Kelima, penyelenggaraannya dilakukan secara resmi atau formal. Lanjut, Wahyu. Selanjutnya, biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Bentuknya terstruktur, artinya memiliki susunan organisasi yang jelas, taat dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan yang ada. Selanjutnya, Wahyu. Jenis birokrasi. Yang pertama, birokrasi pemerintahan. Yang menjalankan tugas pemerintahan yang sifatnya umum. Tugas ini bentuknya lebih mengarah ke regulatif function atau sifatnya mengatur. Contohnya bidang ketertiban dan keamanan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vinanda Adita. Kepada Vina dipersilakan. Baiklah, yang kedua birokrasi pembangunan. Rangkaian organisasi pemerintahan yang tugasnya lebih spesifik atau khusus. Tujuan tugas ini ialah untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Contohnya bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. Yang ketiga, birokrasi pelayanan. Rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya ialah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Contohnya pada bidang pelayanan publik, pembuatan KTP, pengurusan paspor. Selanjutnya, fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional atau merit system. Yang ketiga, perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan atau manajemen pemerintahan. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan atau abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik, netralitas birokrasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yumna. Kepada Yumna dipersilakan. Baiklah, selanjutnya tujuan birokrasi.
Sejalan dengan tujuan pemerintahan, pertama, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Kedua, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Ketiga, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi. Kesimpulan, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi akan berjalan efektif jika strukturnya ramping. Namun sebaliknya, apabila strukturnya gemuk, maka pelayanan akan semakin lambat, bertele-tele, dan tidak profesional. Usaha untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai wujud profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memperhatikan 3 hal pokok di bawah ini. Pertama, peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah. Kedua, peningkatan etika dan moral birokrasi pemerintah. Ketiga, peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah. Syarat. Peningkatan pelayanan haruslah merata di berbagai aspek masyarakat, bukan hanya sebagai pihak yang dilayani, tetapi juga pengawas pelayanan, maka pemerintah haruslah memperbaiki sistem pelayanan. Hal ini dikarenakan takutnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjalankan pelayanan. Pemerintah haruslah memperhatikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yumna. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan hasil presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Akhir kata dari kami kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.